Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, khatamul anbiya'i wal mursalin. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, Inna Allaha la yastahyi ayyadriba masalan ma ba'udatan ma fawqaha. Amma alladhina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Wa amma alladhina kafaru fayaquluna madza arada Allahu bihadza mathalan. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu hendaknya bersyukur dan hanya memuji Allah Subhanahu wa taala, karena tak ada yang patut kita puja dan puji kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluknya tidak pantaslah untuk kita puji dan sanjung-sanjung. Kemudian kita juga harus selalu menyampaikan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan salawat dan taslim selalu dilimpah ruahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang providernya sangat luar biasa, baterainya sangat kuat, pulsanya tidak terbatas, dan inilah menjadi penyambung yang luar biasa antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kehadiran beliau tentu tidak bisa kita nafikan, bahkan kita selalu berdoa semoga nanti menjadi penerang terus-menerus bagi kita semua dan menjadi pemberi syafaat nanti kelak di hari kemudian insyaallah. Pada kali ini khutbah yang akan saya sampaikan yaitu berkaitan dengan kuman atau makhluk terkecil dan hubungannya dengan ilmu pengetahuan. Hadirin, seperti ayat yang saya sampaikan tadi, bahwa innallaha la yastahyi, sesungguhnya Allah itu tidak malu atau tidak segan untuk ayadriba masalan ma ba'udatan, untuk memberi perumpamaan dengan seekor binatang kecil seperti nyamuk, kuman, kutu, fama fawqaha, dan binatang yang lebih kecil daripada itu. Tuhan tidak segan untuk memberikan perumpamaan. Ayat ini muncul menurut para ahli karena ayat-ayat sebelumnya Allah juga sudah menceritakan bagaimana binatang-binatang besar itu seperti unta, ibil, al-baqarah, sapi betina, bahkan juga al-ankabut, bahkan juga an-namal, semut, an-nahl, lebah. Tapi Tuhan kemudian memberikan perumpamaan dengan binatang yang sangat kecil ini, ba'udah. Ada yang mengartikan ba'udah ini sebagai nyamuk. Ada juga yang mengartikan ini sebagai kutu. Bahkan juga dikatakan ini bisa berarti kuman. Dan ini Tuhan memberikan perumpamaan. Bagaimana kiranya binatang-binatang yang besar itu mempunyai sistem hidup, mempunyai kepala, mempunyai sistem pernafasan, mempunyai jantung, peredaran darah, dan mempunyai urat saraf. Yang tentu
Ini bisa juga kita lihat bagaimana binatang-binatang kecil ini tentu juga mempunyai sistem hidup seperti itu, mempunyai kepala, ya, mempunyai jantung, mempunyai segala macam itu. Tapi betapa kecilnya urat saraf si gajah atau unta, tentu betul lebih kecil lagi urat saraf yang dimiliki oleh binatang-binatang yang kecil itu. Fama fauqaha, dan binatang yang lebih kecil lagi dari kuman itu dikatakan dalam Al-Quran. Jadi sebetulnya betul juga dalam Al-Quran dikatakan ma farratna minal kitab, tidak ada yang tertinggal dari Al-Quran itu. Semua sudah ada. Tentu sinyal-sinyal yang sifatnya umum ada semua disinggung dalam Al-Quran, termasuk dalam hal ini kuman, atau mungkin juga bisa dikaitkan dengan corona sekarang ini. Jadi famakoka, dan hukum-hukum bisa juga berarti seperti itu. Hukum-hukum yang ada pada binatang-binatang kecil ini. Artinya sistem hidup tadi itu, sistem pernafasan, sistem kerja, sistem dari perkembangan dan pengembangannya, pertumbuhannya dan segala macam. Itu semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada ayat berikutnya dikatakan, famal ladina amanu, adapun orang-orang yang beriman, faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim, maka mereka mengetahui bahwa itu perumpamaan itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Nah, kebenaran di sini ini berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Karena kita pada dasarnya itu kalau mencari ilmu ya mencari kebenaran, seeking the truth, mencari hakikat. Nah, kita dalam Islam ada yang disebut dengan syariat. Berarti hukum-hukum yang sifatnya umum, ya, kemudian ada tarekah, ada metodologinya. Kemudian ada hakikat yang dicari itu sendiri. Yang kita tuntut, yang kita pelajari rahasia-rahasia alam ini. Nah, bahkan kalau Islam itu lebih dari itu, ada lagi yang disebut dengan ma'rifatullah. Nah, inilah puncak ilmu pengetahuan sebetulnya. Nah, kemudian faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Mereka orang beriman ini tahu bahwa ini adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Nah, kemudian dalam ayat berikutnya dikatakan wa ammal ladina kafaru, adapun orang-orang yang kafir, fayaqulun, mereka berkata, madza aradallahu bihadza, maka apa sih yang diinginkan oleh Allah dengan perumpamaan ini? Lalu Allah menjawabnya, yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Allah menyesatkan banyak di kalangan manusia, kemudian dia memberi petunjuk banyak di kalangan manusia. Cuma dikatakan wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Siapa yang disesatkan itu kecuali hanyalah orang-orang yang fasik. Nah, ini hubungannya dengan ilmu pengetahuan. Jangan sampai kita menjadi kelompok orang yang fasik tadi, kelompok yang disesatkan. Oleh karena itu dikatakan bahwa siapa sebetulnya yang termasuk al-fasikin ini. Dalam ayat berikutnya dikatakan alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi, yaitu orang-orang yang tidak menepati janji. Ya, orang yang tidak komitmen dengan janji-janjinya. Itulah yang dimaksud dengan orang-orang fasik. Kemudian wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala, kemudian mereka memutuskan silaturahim. Ini binatang kecil tadi, perumpamaan ini ternyata memang dikaitkan dengan juga silaturahim. Ya, sekarang kemudian muncul yang disebut dengan physical distancing atau social distancing. Berarti memang berkaitan juga dengan yang namanya silaturahim tadi. Nah, kita bersyukur dengan adanya kebenaran ditemukan oleh manusia sehingga muncul yang namanya platform Zoom dengan semacamnya itu. Akhirnya kita bisa sekalipun work from home, bekerja dari rumah, tapi tetap kita bisa menjalin hubungan dengan saudara-saudara kita. Kita bisa rapat, kita bisa melakukan pembelajaran jarak jauh. Kita bisa mengumpulkan saudara-saudara kita, handetoran kita untuk berbicara langsung melalui Zoom umpamanya. Ini adalah juga kebenaran yang ditemukan oleh umat manusia
kemudian kita membangun silaturahim. Tapi jangan sampai justru dengan hadirnya ini, perumpamaan ini, atau binatang kecil ini malah kita memutuskan silaturahim. Apalagi wa yufsiduna fil ard, merusak, membuat kerusakan di atas bumi ini. Itu benar-benar termasuk orang yang dikategorikan sebagai orang yang fasik. Kemudian ternyata juga pada ayat berikutnya Allah mengatakan kaifa takfuruna billah. Kenapa kamu mengingkari Allah, ya? Wa kuntum amwatan, padahal kamu itu kan mati. Ya, tsumma yuhyikum, kemudian kamu dihidupkan. Kemudian nanti akan dimatikan, kemudian akan dihidupkan lagi. Kemudian nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu masih kafir? Itu pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dapat kita tarik kesimpulan bahwa ternyata perumpamaan tadi, binatang kecil ini memang dikaitkan dengan kematian, dikaitkan juga dengan kehidupan, dikaitkan juga dengan pertanggungjawaban ketika nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sekarang ini dalam kondisi corona COVID-19, ternyata memang ini binatang kecil bisa menyebabkan orang juga mati bergelimpangan dan sangat menyiksa, sangat membuat orang menderita. Bagaikan itu kaca-kaca yang pecah dalam paru-paru sistem pernafasan manusia apabila ditimpa dengan penyakit corona. Nah, ini memang perlu kita hati-hati. Makanya Al-Quran, saya melihat ini gambaran yang luar biasa dikaitkan dengan kematian, karena kematian itu memang tidak bisa kita hindari. Qul innal mauta allati tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Sesungguhnya kematian yang kamu selalu ingin menghindarinya, lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemuimu sebetulnya. Namun demikian, kita juga dalam ajaran kita harus juga berusaha untuk selalu mewaspadai diri kita, menjaga diri kita agar tidak tertimpa dari penyakit-penyakit yang bisa juga membuat kita terhina, ya, membuat kita hina dina. Coba sekarang ya, kalau orang kena COVID-19 tidak bisa ditemui oleh keluarganya, bahkan tidak bisa diurus jenazahnya dengan baik sesuai dengan yang kita biasa lakukan apabila ada saudara kita yang meninggal. Bukankah itu suatu hal yang betul-betul membuat kita semua sedih sebetulnya melihatnya apabila ada yang terjadi di kalangan keluarga kita. Kemudian pada ayat berikutnya lagi dikatakan, "Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an." Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan segala-galanya di atas bumi ini, semuanya serba ada, tidak ada lagi yang tidak ada. Oleh karena itu pelajarilah rahasia alam ini. Ketahuilah semua ini, makhluk-makhluk Allah ini. Ketahui rahasia-rahasia cara hidupnya. Kalau ada yang membahayakan, lawan itu, temukan caranya untuk membasminya, untuk menghancurkannya. Temukan vaksinnya umpamanya kalau ada penyakit agar bisa kita lawan mereka dan bisa membuat penyakit ini, wabah ini meninggalkan dunia ini selamanya. Insyaallah itu harbat. Nah, kemudian dikatakan tsumma stawa ilas samai. Allah kemudian beristiwa ke langit. Wasawahunna sab'a samawat. Kemudian Allah menciptakan tujuh petala langit. Jadi ini artinya bahwa sistem yang ada di muka bumi ini sudah diciptakan sedemikian rupa, selengkap-lengkapnya. Tidak perlu lagi kita mencari tempat di planet-planet manapun. Ini sekalipun miliaran, puluhan miliar, ratusan miliar, triliunan mungkin, penduduk bumi ini akan tetap bisa tersedia fasilitas yang lengkap di atas bumi ini. Kemudian Allah tinggal mengontrol, mengatur dengan baik dari arsy. Nah, inilah keyakinan kita, Masya Allah. Ini menjadi pegangan buat kita. Bicara tentang corona, COVID-19 ternyata tergambar dalam suratul Baqarah ayat 26 sampai 29. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amal.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu liman jahada bihi wa kafar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Wa salawatullahi wa salamun alaihi wa ala alihi wa sahbihi asfar wal akhyar. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka seluruh persoalan hidupnya akan diselesaikan dengan baik, diberikan jalan kemudahan. Qala Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Mari kita berdoa. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana aftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min hazani rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, ya'idukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullaha al-'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.